Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Guru Sederhana. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang aturan pencacahan, yaitu bagian permutasi pada mata pelajaran Matematika Wajib kelas 12 semester genap. Tonton sampai akhir supaya kalian bisa memahami materi ini dengan baik dan selalu semangat. Oke, untuk kompetensi dasar yaitu 3.3 menganalisis aturan pencacahan, aturan penjumlahan, aturan perkalian, permutasi, dan kombinasi melalui masalah kontekstual. Untuk aturan penjumlahan dan aturan perkalian sudah kita bahas pada video sebelumnya. Kemudian untuk kompetensi dasar 4.3 menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan kaidah pencacahan, aturan penjumlahan, aturan perkalian, permutasi, dan kombinasi. Materinya meliputi aturan penjumlahan, aturan perkalian, permutasi, dan juga kombinasi. Aturan penjumlahan, aturan perkalian sudah, kali ini kita masuk ke permutasi. Nah, sebelum kita masuk ke dalam permutasi, di sini saya berikan dulu notasi faktorial. Apa itu notasi faktorial? Hasil perkalian semua bilangan bulat positif dari 1 sampai dengan n disebut n faktorial dan diberi notasi n, kemudian di sini ada tanda seru. Ini dibaca n faktorial. Jadi n faktorial itu sama dengan 1 kali 2 kali 3 kali 4 kali dan seterusnya kali n-1 dikali dengan n. Atau bisa juga ditulis, nah di sini n-nya bisa dituliskan di depan. N faktorial sama dengan n kali n-1 kali n-2 kali dan seterusnya dikali 3 kali 2 kali 1. Jadi di sini berakhir sampai dengan 1. Dengan di sini 1 faktorial itu sendiri hasilnya adalah 1 dan 0 faktorial itu hasilnya juga 1. Jadi hasilnya sama-sama 1. Contoh soal. Nah, tentukan nilai dari A4 faktorial, B6 faktorial per 3 faktorial, C12 faktorial per 9 faktorial. Kita bahas satu per satu. Untuk yang A, 4 faktorial itu sama dengan 4 kali 3 kali 2 kali 1. Itu hasilnya adalah jelas 24. Kemudian 6 faktorial dibagi dengan 3 faktorial. Nah, 6 faktorial itu adalah 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Jadi di sini berurutan sampai dengan 1. Per 3 faktorial berarti 3 kali 2 kali 1. Hasilnya adalah 120. Nah, di sini bisa kita coret. Cara kedua di sini bisa dihitung dengan 6 faktorial dibagi dengan 3 faktorial. Jadi di sini 6 kali 5 kali 4. Nah, di sini dikali dengan 3 faktorial. Jadi berhenti di sini saja karena di sini pembaginya adalah 3 faktorial. Karena jika dijabarkan hasilnya akan sama 3 kali 2 kali 1. Di sini yang atas 3 faktorial itu juga 3 kali 2 kali 1. Jadi di sini bisa menyesuaikan penyebutnya atau pembaginya. Berarti 6 kali 5 kali 4 karena di sini 3 faktorial dicoret. Berarti tersisa 6 kali 5 kali 4 berarti 30 kali 4 hasilnya adalah 120. Kemudian pembahasan C, 12 faktorial per 9 faktorial. Sama dengan, nah di sini kan lebih kecil yang bawah, berarti nanti penjabaran yang atas bisa berhenti di 9 faktorial. Urut ya, 12, 11 kali 10 kali 9 faktorial. Udah berhenti di sini saja. Berarti di sini kita coret 9 faktorial tersisa. 12 kali 11 kali 10 hasilnya adalah 1320. Seperti itu. Kemudian permutasi itu sendiri apa? Nah, permutasi sejumlah unsur adalah penyusunan unsur-unsur tersebut dalam suatu urutan tertentu. Nah, di sini untuk permutasi itu urutannya diperhatikan. Kemudian untuk jenis-jenis permutasi. Nah, di sini ada permutasi dengan semua unsur yang berbeda,
Kemudian yang kedua ada permutasi kaunsur dari n unsur. Yang ketiga ada permutasi dengan beberapa unsur yang sama. 4 ada permutasi siklis. Nah, untuk jenis-jenis permutasi yang pertama tadi ada permutasi dengan semua unsur yang berbeda. Nah, di sini bisa dituliskan Pn, N atau bisa juga dituliskan PNN sama dengan N faktorial itu sendiri karena di sini semua unsurnya adalah berbeda. Yang kedua, permutasi R unsur dari N unsur. Nah, di sini Pn, R sama dengan N faktorial per N min R faktorial. Jadi di sini N faktorialnya adalah yang bagian depan, kemudian R-nya di sini yang bagian belakang. Berarti N faktorial per N min R faktorial dari sini. Yang ketiga adalah permutasi beberapa unsur yang sama. Dirumuskan dengan permutasi sama dengan N faktorial per K faktorial, L faktorial, dan seterusnya di sini M faktorial. Jadi di bagian bawahnya sini adalah beberapa unsur yang sama. Kemudian yang keempat ada permutasi siklis. Nah, dirumuskan dengan permutasi sama dengan N-1 faktorial. Nah, di sini ada 4 jenis permutasi. Kita akan membahas dengan contoh satu per satu. Contoh pertama, berapa banyak kendaraan yang dapat diberikan nomor polisi yang menggunakan lambang bilangan 1, 2, 3, dan 4, dan ada lambang yang berulang di mana tiap nomor terdiri dari 4 angka. Oke, langsung kita bahas. Nah, N-nya di sini tadi ada 4, yaitu 1, 2, 3, dan juga 4. Nah, di sini ada lambang yang berulang, di mana tiap nomor terdiri dari 4. Berarti di sini apa? Permutasi 4 unsur dari yang tersedia berapa unsur? 4 unsur. Berarti untuk soal pertama ini maksudnya adalah permutasi dengan semua unsur yang berbeda. Berarti P4 dari 4 sama dengan 4 faktorial. Sama dengan 4 kali 3 kali 2 kali 1 hasilnya adalah 24. Jadi ada 24 kendaraan. Contoh 2A. Berapa banyak cara seorang programmer akan membuat password dengan menggunakan 4 huruf dari huruf A, B, C, D, E, F, G, H. Jika satu huruf hanya digunakan sekali. Nah, untuk pembahasan banyak huruf yang tersedia 8 dan hanya digunakan 4 huruf. Maka N-nya di sini adalah 8, R-nya adalah 4. Berarti contoh 2A ini adalah permutasi dari R unsur, permutasi R unsur dari N unsur. Permutasi N, R dirumuskan dengan N faktorial per N min R faktorial. Permutasi N-nya di sini jelas 8, kemudian R-nya adalah 4. Permutasi 8, 4 sama dengan 8 faktorial per 8 min 4 faktorial. Berarti 8 faktorial per 8 min 4 adalah 4 faktorial. Hasilnya 8765 kali 4 faktorial per 4 faktorial. Coret-coret berarti tersisa 8 kali 7 kali 6 kali 5. Hasilnya adalah 1680. Contoh 2B. Ada 10 calon yang akan dipilih pada pemilihan pengurus kelas 12 yang terdiri dari ketua, sekretaris, dan bendahara. Berapa banyak cara memilih pada pemilihan tersebut? Nah, di sini memperhatikan urutannya.
Yang dipilih ketua dulu, setelah terpilih ketua, kemudian sekretaris, setelah terpilih ketua dan sekretaris, maka terakhir adalah pemilihan bendahara. Berarti di sini berarti N-nya sama dengan 10, R-nya adalah 3. Permutasi N, R sama dengan N faktorial per N min R faktorial. Permutasi 10,3 sama dengan N-nya jelas 10 faktorial per 10 min 3 faktorial sama dengan 10 faktorial per 7 faktorial. Nah, di sini yang bagian pembilang kita jabarkan menjadi 10 kali 9 kali 8 kali 7 faktorial, karena di sini penyebutnya adalah 7 faktorial, sehingga 10 kali 9 kali 8 hasilnya adalah 720. Cara memilih ketua, sekretaris, dan bendahara. Bagaimana? Paham ya? Contoh soal ketiga. Berapa banyak cara 4 bola merah, 3 bola putih, dan 1 bola kuning dapat disusun berderet jika bola-bola yang berwarna sama tidak dapat dibedakan satu sama lain? Berarti untuk yang ketiga di sini adalah permutasi dengan beberapa unsur yang sama. Untuk pembahasan di sini banyak cara berbeda adalah, semua bola 4 ditambah 3 ditambah 1 hasilnya adalah 8. Berarti 8 faktorial per beberapa unsur yang sama. 4 bola merah berarti 4 faktorial. 3 bola putih berarti 3 faktorial. Dan 1 bola kuning berarti 1 faktorial. Udah, tinggal kita hitung saja di sini. Ada 4 faktorial, 3 faktorial, 1 faktorial. Nah, di sini yang paling besar adalah 4 faktorial, maka 8 faktorial bisa disederhanakan menjadi 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 faktorial. Jadi berhenti di 4 faktorial saja. 4 faktorial dibagi 4 faktorial, sehingga tersisa 8 kali 7 kali 6 kali 5 per 3 kali 2 kali 1. Nah, hasilnya adalah 280 cara. Contoh soal 4A. Berarti berapa banyak cara 9 kue yang berbeda dapat disusun melingkar di atas sebuah meja? Jadi permutasi siklis di sini adalah susunan yang berbentuk melingkar. Rumusnya tadi adalah permutasi siklis N-1 faktorial, di mana N-nya di sini adalah 9. Berarti 9 min 1 faktorial. Hasilnya adalah 8 faktorial. 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Jelas hasilnya adalah 40.320 cara. Contoh soal 4B, masih permutasi siklis. Tentukan banyak cara 7 orang duduk pada meja bundar apabila ada 2 orang istimewa yang harus selalu bersama. Berarti tidak ingin terpisahkan. Untuk pembahasan, jika ada 2 orang istimewa selalu bersama, maka ada 2 faktorial. Jika 2 orang tadi dianggap 1 orang, maka ada 6 orang yang hendak duduk melingkar mengelilingi meja. Maka banyak caranya di sini adalah 2 orang tadi berarti ada 2 faktorial masih dikali dengan 6 min 1 faktorial. Jadi ke-7 orang tadi dianggap menjadi 6. 6 min 1 faktorial. Berarti hasilnya adalah 2 faktorial dikali dengan 6 min 1, 5 faktorial. 2 faktorial adalah 2 kali 1, kemudian 5 faktorial adalah 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Hasilnya adalah 480 cara. Nah, itu adalah cara mengerjakan permutasi siklis. Ya, itu tadi adalah jenis-jenis permutasi beserta contoh dan pembahasan.
sign-nya. Semoga bisa difahami dengan baik. Terima kasih dan selalu semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.